Jadi Bapak sekalian, istilah fasik ini Allah sebutkan ada di dalam Al-Quran. Seperti misalnya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Allah menyebutkan faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Siapa yang dia mendapatkan kewajiban melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan haji itu, fala rafatha, maka janganlah dia berbuat rofas, berkata jorok, wala fusuqa, atau berkata fasik atau melakukan perbuatan fasik, wala jidala, atau berbantah-bantahan. Jadi kata fasik ini biasa diistilahkan untuk orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama. Fasik ini kata para ulama itu juga sebutan untuk fasaqah, itu artinya tikus. Jadi tikus itu sudah ada pintu, tapi dia bikin lubang di tempat lain. Gitu. Sudah ada jalan yang ditetapkan, dia mengambil jalan yang lain. Nah, jalan tikus makanya dikenal jalan tikus. Kenapa ya? Karena memang mengambil sesuatu yang bukannya sudah ada jalannya. Gitu. Maka ini disebut dengan istilah fasik. Jadi fasik itu adalah perbuatan yang keluar dari ajaran Islam. Atau perbuatan-perbuatan maksiat itu biasanya disebut perbuatan fasik. Seperti misalnya dalam hal ini orang yang meninggalkan kewajiban, itu disebutnya berbuat fasik. Nah, termasuk juga orang-orang yang melakukan sifat-sifat orang munafik. Nah, ini perlu kita pahami. Munafik itu Bapak Ibu sekalian, ada namanya munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ini perlu kita pahami. Karena Allah menyebutkan orang munafik itu ulaikumul fasikun, mereka orang-orang fasik. Jadi munafik i'tiqadi ini adalah orang yang sebetulnya di dalam hatinya menolak Islam, tapi dia menampakkan keimanan, gitu. Itu namanya orang munafik i'tiqadi. Nah, orang munafik ini yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Nah, munafik yang seperti ini itu ada di keraknya neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena sebetulnya dia orang kafir, tapi menampakkan keislaman. Nah, orang yang semacam ini kata Allah itu namanya munafik i'tiqadi. Begitu. Ya. Tapi ada namanya kata para ulama munafik amali. Ini yang disebutkan dalam hadis, misalnya ayatul munafiki, ciri orang munafik itu 3. Kalau dia bicara bohong, dusta. Kalau dia berjanji tidak menepati ikrar. Kalau dia diamanahi, dia khianat. Ada tambahan hadisnya, kalau dia berbantah-bantahan, dia melebihi batas. Kalau berdebat, dia melebihi batas. Nah, itu perlu hati-hati juga, jangan sampai nanti terjebak pada sifat orang munafik. Nah, orang yang melakukan satu di antara perbuatan ini, perbuatannya, perbuatan nifaq ini disebut juga fasik. Gitu. Bisa juga disebut perbuatan fasik. Dan dia bukan orang munafik yang dimaksud dalam ayat fid darkil asfali minan nar. Karena munafik ini adalah orang munafik namanya munafik amali. Munafik secara perbuatan, itu biasa perbuatan orang munafik. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan. Contoh yang lain misalnya, orang munafik itu diantara cirinya wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat sholat malas-malasan. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Itu ciri orang munafik. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang malas-malasan sholatnya, dia pasti munafik. Bukan. Itu ciri orang.
Kalau datangnya pas komat, itu bagaimana Ustaz? Ya, yang penting jangan malas-malasan. Kalau kita tidak merasa malas-malasan, ya insya Allah ya. Nah ini kan bicara tentang Yo jadi imam itu. jadi seperti itu. Jadi Bapak sekalian, ini perlu kita perhatikan ya. Supaya apa? Supaya jangan kemudian kita gampang memberikan vonis kepada orang. Dan juga tidak boleh seperti misalnya ya. Ini orang kelihatan bahwa orang ini misalnya ya, dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita panggil si fasik. Nggak boleh. Gitu. Kenapa? Berarti kita memberikan vonis. Karena Al-Quran menyebutkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Begitu juga perempuan jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah memanggil dengan panggilan yang buruk. Gak boleh itu gitu kan. Kecuali ini panggilan untuk membedakan. Itu ada ya. Jadi misalnya ini ada beberapa orang, mau nggak mau kita harus menyebutkan misalnya ada nama Iwan atau nama Asep atau nama Dadan, berapa orang misalnya. Dadan yang mana? Itu yang agak pendek gitu, misalnya. Itu bukan untuk mencela tapi untuk memberikan ciri supaya orang tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita main pendek, itu nggak boleh. Tapi hari jamaah sekalian, ini agak menarik ya. Di antara para ulama itu ada yang mendapatkan gelarnya agak aneh-aneh. Seperti misalnya ada salah seorang ulama lughah, ulama bahasa ya, itu dipanggilnya Al-Jahil. Al-Jahil itu waktu guru saya nerangin orang yang matanya belotot sampai kemu keluar. Gambarannya kata guru saya, tuh ente lihat bemo. Udah punya gambaran lihat bemo gimana? Nah, kayak begitu katanya Al-Jahid itu. Ya. Jadi orang yang memang orang ini pintar luar biasa, tapi ya matanya begitu. Tapi dia akhirnya digelarnya begitu. Jadi ulama untuk membedakan ulama siapa sih ini Al-Jahid tapi ya ini. Atau ada juga misalnya ada ulama ada dipanggil Al-Asam. Ya. Al-Asam ini artinya agak-agak tuli. Jadi ceritanya ada Al-Asam ini ya, dia pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu ya, atau seorang wanita ya. Atas begitu dia nanya kelepasan kentut kan jadi malu gitu. Nah biar nggak malu si sehnya ini saya nanya apa pertanyaannya nggak kedengeran. Kata dia saya ngomong tadi berarti saya kentut kayaknya nggak kedengeran gitu. Nah, akhirnya ketelah deh ini orang ini kalau ngomong harus padahal tadi untuk menjaga martabat orang yang bertanya supaya dia tidak malu. Nah ini juga salah satu salah satu penghormatan orang agar bagaimana orang-orang ini dia tidak merasa dipermalukan di depan